Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai performance evaluations. Terus juga ada decentralization di sana. Keduanya saling berkaitan. Tentu saja teman-teman untuk desentralisasi sudah sangat erat ya di telinga, udah sangat familiar. Erat apanya ya erat? Bahkan waktu SMP pelajaran PKN udah belajar kan desentralisasi sentralisasi. Nah, ini sama, cuman yang berlaku di perusahaan. Oke, langsung aja. Di sini ada ilustrasi perbedaan antara centralization dan decentralization. Teman-teman di sana sudah bisa lihat ada 3 level manajemen, ada top, ada middle, dan ada low, di mana middle diwakili oleh manager. Kita lihat dulu yang centralization di sana. Arah panahnya itu coba bisa dilihat ya, baik dari manajer ke staff ke low atau manajer ke top itu adalah sama, yaitu setiap satu anak panah menunjukkan satu arah. Artinya di sini maksudnya adalah komunikasi dilakukan satu arah. Jadi misalnya dari bawah dulu kita bacanya, bagian staff memberikan informasi. Jadi panah ke atas itu adalah informasi kepada manajer, kemudian manajer juga meneruskan informasi setelah diolah oleh manajer dulu kepada top level. Setelah itu top level menimbang, memutuskan, akhirnya keluar sebuah keputusan yang mana diturunkan ke bawah, diinformasikan ke manajer. Manajer harus menjalankan dan juga floor kepada staff. Jadi tidak ada kegiatan saling koordinasi di sini. Memang fungsinya level satu tingkat di bawah adalah menyediakan informasi, sedangkan yang berhak mengambil keputusan hanyalah top level manajemen. Nah, kita lihat yang decentralization sebetulnya kalau untuk hubungan antara manajer dan low atau staffnya di bawahnya itu semuanya sama. Yang membedakan hanyalah hubungan antara top level dan middle. Kalau untuk decentralization di sana kita lihat setiap satu garis lengkung memiliki dua anak panah ya, dua arah, yang artinya komunikasi dilakukan secara dua arah, atau lebih bisa kita katakan di sini adalah proses koordinasi. Jadi manajer juga berhak untuk memberikan masukan guna mengambil keputusan. Bagian top level juga seperti itu, dengan besar hati menimbang. Memang kita tidak Berupa bisa pungkiri mungkin keputusan. Nah, saja informasi sekarang yang kita lihat dimiliki yang antara top dan sentralisasi. manajer Di situ yang berbeda. Nah, membedakan disinilah adalah hubungan antara decentralization manajer berperan, dan top. artinya Teman-teman mereka semua lihat bahwa bertukar garis di sana pikiran, lengkung dan brainstorming kedua untuk sisinya menunjukkan mendapatkan anak panah, keputusan yang yang terbaik. Setelah artinya itu baru kita komunikasi florkan dilakukan ke dua arah. Iya. Ya. Manajer dan ke karyawan. Nah, di sini kita akan fokuskan ke desentralisasi ya. Kalau misalkan dalam perusahaan itu contohnya adalah divisi. Jadi di sini kita fokuskan ke divisi. Nah, divisi itu dalam perusahaan itu bermacam-macam. Teman-teman mungkin bingung ya, kok ada satu perusahaan yang menganggap produknya itu sebagai divisi. Misal dalam suatu perusahaan otomotif ada divisi ban, ada divisi setir misalnya. Tapi kok ada juga yang berdasarkan fungsinya, jadi divisi pemasaran, divisi produksi, dan lain sebagainya. Dan memang itu seperti itu bisa ya. Keduanya memang betul dianggap sebagai divisi. Tinggal bagaimana kesepakatan dari perusahaan tersebut. Divisi di sini mau contohkan dengan apa, mau diberlakukan seperti apa. Nah, karena divisi sendiri itu bisa bermacam-macam. Ada 3 contoh di sini untuk case ini. Ada good or service, juga ada geographic line, dan yang terakhir adalah responsibility center. Nah, yang pertama ini yang saya contohkan tadi, jadi per barang. Misalnya Unilever itu dia punya sampo, sabun. Nah, itu divisi sabun, divisi sampo. Atau yang perusahaan jasa, misalkan cuci mobil, ada yang bagian nyuci, ada yang bagian ngeringin. Nah, itu divisi pencucian, divisi pengiringan. Nah, itu contoh dari good or service. Nah, yang kedua di sini ada geographic line, itu maksudnya adalah wilayah. Jadi kayak contoh Bank Mandiri ada di Surabaya, ada yang di Jakarta, ada yang di Malang, ada yang di Bogor, Bandung. Nah, itu divisi, bisa kita katakan divisi. Jadi divisi Surabaya, divisi Bandung, divisi Jakarta gitu boleh. Nah, yang terakhir di sini adalah responsibility center. Nanti fokus kita akan yang terakhir, karena yang terakhir ini lumayan seru untuk dibahas. Jadi responsibility center atau pusat pertanggungjawaban, yang mana manajer dituntut tanggung jawabnya atas apa yang mampu ia kendalikan. Jadi kalau yang dia tidak mampu kendalikan, ya buat apa repot untuk tanggung jawab. Nah, di sini nanti responsibility center dibagi menjadi 4. Teman-teman pasti sudah pernah belajar ini sebelumnya, di akuntansi biaya juga pasti sudah pernah disampaikan, ya kan? Oke, kita langsung aja.
Nah ini dia, jadi responsibility center dibagi menjadi 4. Ada cost center, revenue center, profit center, dan investment center. Kalau cost center, namanya juga cost, maka di situ pusat pertanggungjawabnya hanya sebatas biaya. Jadi manajer-manajer di sini hanya bertanggung jawab terhadap biaya. Contohnya adalah manajer produksi, karena dia tidak dituntut untuk mendapat profit atau pendapatan, dia hanya pure biaya. Gimana caranya biayanya nggak usah terlalu banyak lah, tapi produksinya maksimal. Nah ini contohnya. Kemudian yang kedua, revenue center di sini adalah pusat pertanggungjawaban yang hanya bertanggung jawab kepada pendapatan. Nah di sini contohnya adalah divisi pemasaran, jika memang dia hanya dituntut untuk mencari cuan tanpa istilahnya ditekan untuk kamu hanya bisa menghabiskan biaya sekian untuk cuan sekian. Nah kalau itu beda lagi cerita, maka ketika dia di pushnya adalah memperhatikan cost dan revenue, maka divisi pemasaran akan masuk ke profit center. Tapi kalau misalkan dia hanya didorong untuk mendapat revenue saja, maka dia masuk ke revenue center. Nah yang bisa membuat divisi pemasaran masuk ke yang mana, itu adalah kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Nah ini yang terakhir, investment center. Sebetulnya adalah gabungan dari cost center, revenue center, profit center yang menjadikan sebuah pusat pertanggungjawaban investasi. Gimana tidak, investasi itu dibanderol dengan cost-nya, harus ditentukan sekian, nanti kamu dapat revenue berapa, profitnya berapa, untuk menentukan apakah investasi ini layak atau tidak untuk dipilih. Maka dari situ teman-teman, kali ini kita akan melihat pengukuran kinerja dari masing-masing pertanggungjawaban. Maksudnya apa? Jadi pertanggungjawaban ini, pusat pertanggungjawaban ini dianggap bagus tuh kalau seperti apa, dan dianggap tidak bekerja dengan maksimal itu jika seperti apa. Maka langsung aja, berikut adalah cara menentukan kinerja dari pusat pertanggungjawaban. Dimulai dari cost center. Nah, di situ tanda dolar anggap saja seperti cost ya. Gimana cara menghitung atau menentukan kinerja dari cost center ini baik atau buruk? Nah, di situ maksudnya apa? Tanda dolar atau cost semakin meningkat, semakin banyak yang dikeluarkan untuk pembelanjaan dan lain sebagainya, maka dianggap kurang bagus, maka itu tandanya X, maksudnya seperti itu. Sedangkan semakin bisa suatu divisi menekan adanya cost tanpa mengurangi kualitas dari produksinya atau dari kinerjanya, maka itulah yang dikatakan kinerja dari pusat pertanggungjawaban adalah baik dan tercapainya efisiensi. Cukup mudah untuk menentukan baik buruknya kinerja dari cost center karena bisa kita lihat secara langsung atau bisa kita telusur secara langsung tanpa harus menunggu terlalu lama. Misal produksi sekian, costnya kok tinggi sekali, wah ini nggak benar. Nah, simple itu untuk cost center. Sama halnya dengan revenue center, di sini hanya bertolak belakang dengan cost center. Kalau pendapatan, maka ketika pendapatan semakin banyak yang diperoleh, maka itu kinerjanya baik. Dan ketika pendapatan yang didapat adalah turun, merosot gitu, dengan mudahnya adalah merupakan sinyal kinerja dari pusat pertanggungjawaban pendapatan dikatakan tidak optimal. Jadi cost center dan revenue center, sinyal untuk mengetahui baik buruknya masih sangat mudah untuk didapatkan. Lalu bagaimana dengan profit center? Profit center merupakan selisih dari revenue dan cost ya. Di sana makanya saya tuliskan rumusnya bahwasanya dikatakan baik kinerjanya apabila selisih antara revenue dengan profitnya itu tinggi. Asumsinya karena revenue-nya lebih tinggi daripada cost-nya. Sedangkan kebalikannya, kalau profit center dikatakan jelek ketika selisih antara revenue dan cost-nya adalah rendah, maka asumsinya adalah revenue-nya rendah atau cost-nya yang terlalu tinggi. Nah, di sini muncullah pertanyaan, kalau investment center gimana? Sedangkan untuk menentukan investasi ini mau diambil atau tidak itu di awal. Tapi kita tahu hasilnya ini menguntungkan atau tidak itu di akhir. Nggak bisa kita langsung trace secara langsung di detik itu juga, sama halnya seperti cost, revenue, dan profit yang kita bisa hitung secara gamblang. Karena investment jangka waktunya selalu jangka waktu panjang, misalkan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, itu apakah kita menghitung kinerjanya setelah investasi itu berakhir, kita lihat hasilnya? Oh, tidak mungkin, itu akan memakan waktu terlalu lama. Keputusan mengambil atau tidak harus diambil ketika di awal kita akan melakukan investasi, bukan? Maka dari itu ada beberapa cara
Ada beberapa pendekatan untuk menghitung investasi ini layak atau tidak. Teman-teman tentu saja juga pernah mendapatkannya di ALK, analisis laporan keuangan, yang menghitung rumus-rumus itu guna menentukan investasi ini bisa diambil atau tidak. Yang pertama adalah yang pertama ada yang Roy tapi bukan Kiyoshi. Di sini Roy yang dimaksud adalah Roy Martin, bukan juga. Roy di sini adalah return on investment atau pengembalian pada investasi, yang mana cara mencarinya adalah yang pertama kita harus tahu margin dulu. Kira-kira margin tahu kan? Margin itu apa yang akan kita dapatkan. Jadi setelah 20 tahun kita investasi, apa yang kita dapatkan? Marginnya berapa nih? Nah, dikalikan turnover. Turnover itu adalah waktu pengembaliannya. Jadi sudah tahu kita dapat keuntungan berapa, marginnya berapa, dikalikan dengan berapa lama kita harus menunggu margin itu datang, ketemulah return on investment. Margin sendiri kita dapat peroleh dari operating income, OI, dibagi dengan sales. Kemudian untuk turnover sendiri kita bisa menghitungnya dengan penjualan dibagi average operation asset. Jadi operation asset berarti di sini average ada 2 tahun, kita ketahui ya, tahun sebelumnya dan tahun saat ini kita bagikan 2. Nah, maka dari itu cara mendapatkan rumus ROI adalah operating income dibagi dengan average operating asset. Nah, di sini teman-teman, mana yang akan dipilih oleh teman-teman apabila terdapat 2 proyek investasi gitu ya? Mana yang teman-teman akan pilih, yang ROI-nya tinggi atau yang ROI-nya rendah? Namanya juga return, kita dapat pengembalian, maka kita berharapnya adalah mendapatkan pengembalian setinggi mungkin, kalau bisa berkali-kali lipat dari awal kita investasi, betul? Maka seperti ini yang kita akan pilih adalah proyek yang memiliki ROI lebih tinggi. Selain ROI, ada perhitungan yang lain lagi. Saya sudah berusaha menulis sebaik mungkin, tapi semakin malam tulisan saya semakin melambung, jadi berharapnya teman-teman tetap bisa membaca tanpa terganggu ya. Di sini ada cara menghitung investment center, menentukan dia berkinerja baik atau tidak. Ada RI, Republik Indonesia, residual income di sini ya, residual income. Caranya adalah operating income dikurangi dengan minimum rate of return dikalikan dengan average operation asset. Teman-teman gak usah khawatir karena all of information akan ada di soal gitu loh. Kemudian ada EVA di sini, OIAT, ciat operating income after tax ya, jadi atau earning after tax, itulah yang biasanya di laporan keuangan. Kemudian dikurangi dengan percentage of cost of capital dan jumlah dari capital employed. Sama halnya dengan return on investment, residual income, dan EVA, di sini economic value added dipilih adalah yang bernilai lebih tinggi. Itu yang terbaik. Nah, setelah itu untuk menghitung keseluruhan kinerja dari suatu perusahaan, di sini juga kita kenal namanya balance scorecard. Teman-teman pasti sudah sangat lihai mengatakan ini BSC, BSE, BSC gitu ya. Nah, yang memiliki 4 perspektif di sini, financial, customer, internal business process, dan learning and growth, yang mana sebetulnya ini merupakan penilaian yang menggabungkan antara financial factors dengan non-financial factors. Jadi kita bisa lihat di sana ada financial perspective, tetapi juga ada beberapa penilaian yang bersifat non-financial kayak customer, dari cara kita bisa membaca pelanggan ini ke depannya seperti apa, apakah pelanggan yang sangat menguntungkan perusahaan atau tidak. Kemudian ada internal business process, menilai proses-proses bisnis yang terjadi di dalam di perusahaan itu sendiri. Dan ada learning and growth, ini biasanya kaitannya dengan para karyawan, gimana caranya kita mengembangkan karyawan dulu supaya berproses dengan baik sampai akhirnya menghasilkan financial yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, oke teman-teman, untuk materi hari ini sebetulnya materi yang paling sederhana setelah UTS, tapi tetap tidak diremehkan ya. Maka dari itu saya memberikan tugasnya untuk yang minggu depan saja yang lebih kompleks, oke? Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semuanya, see ya.